Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Apriliani dengan NIM PM 111218366 dari kelas A10 Manajemen Kelompok 6 Teknopreneur. Di sini saya dan rekan saya, Rika Yuliana Febriani dan Silpa Ayunisa, akan mempresentasikan tentang manajemen operasional dan sumber daya manusia. Untuk materi pertama yaitu apa itu manajemen operasional dan sumber daya manusia. Manajemen operasional adalah bidang manajemen yang berkaitan dengan pengawasan, perancangan, dan pengendalian proses produksi serta perancangan ulang operasi bisnis dalam produksi barang atau jasa. Sedangkan manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Fokus kerja manajemen sumber daya manusia adalah masalah tenaga kerja manusia yang diatur menurut urutan fungsi-fungsinya agar efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Beberapa fungsi manajemen sumber daya manusia diantaranya yang pertama ada fungsi pengadaan. Ini merupakan sebuah proses dalam penarikan, penyeleksian, penempatan, perorientasian, serta penginduksian yang berfungsi dalam memperoleh karyawan yang sesuai dengan keperluan perusahaan atau organisasi. Yang kedua ada fungsi pengembangan. Melalui edukasi dan latihan keterampilan bersifat teknis, teoritis, konseptual, dan moral para pekerja atau tenaga kerja dapat ditingkatkan. Yang ketiga ada fungsi kompensasi. Pada fungsi ini pemberian yang bersifat balas jasa dengan cara langsung maupun tidak langsung yang bisa berupa uang maupun barang untuk pekerja, pegawai, atau tenaga kerja sebagai bagian dari balas jasa atau hasil output yang harus diberikan oleh lembaga. Yang keempat, ada fungsi pengintegrasian aktivitas yang berfungsi dalam menyatukan kepentingan sebuah organisasi dan kebutuhan dari karyawan dalam rangka terciptanya keserasian kerjasama dan bisa saling menguntungkan bagi organisasi atau perusahaan. Yang terakhir ada fungsi pemeliharaan adalah salah satu upaya yang digunakan untuk proses pemeliharaan dan peningkatan fiskal, mental, dan kesetiaan pekerja sehingga hubungannya terjalin sifatnya lama atau berjangka panjang dapat tercipta dan terbentuk. Pentingnya perencanaan manajemen sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia menjadi hal yang penting dalam perusahaan. Berikut ini poin-poin yang menunjukkan pentingnya perencanaan sumber daya manusia yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Rika Yuliana Febriani. Kebutuhan tenaga kerja di masa depan, fungsi dari perencanaan SDM adalah untuk memberikan kepastian bahwa orang-orang yang ada dalam organisasi dapat bersama mengusahakan dan menolong kelancaran operasi organisasi. Mengatasi adanya perubahan terkait dengan faktor lingkungan eksternal juga penting untuk diatasi oleh perencanaan SDM. Perekrutan yang kompeten, salah satu hal yang membuat perencanaan SDM penting adalah fungsi dan tujuannya untuk merekrut dan memilih personil atau karyawan atau pegawai yang dinilai paling mampu untuk memenuhi lowongan pekerjaan yang sesuai dengan posisi dan kebutuhannya. Pengembangan SDM mengidentifikasi keterampilan untuk berbagai jenis tingkat pekerjaan dapat dibantu oleh perencanaan SDM. Pemanfaatan SDM yang tepat melalui perencanaan SDM dapat dilihat ternyata perusahaan atau instansi memperoleh serta memanfaatkan tenaga kerja atau karyawan secara efektif yang sesuai dengan upaya untuk memperoleh tujuan. Selanjutnya ada proses pengadaan manajemen SDM. Yang pertama, rekrutmen atau penarikan. Yang kedua, penempatan atau orientasi dan induksi karyawan. Yang ketiga, seleksi. Dan yang terakhir, perencanaan atau estimasi kebutuhan sumber daya manusia. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu aspek manajemen. Yang pertama adalah kompetensi. Kompetensi merupakan aspek-aspek pribadi yang dapat diukur dan esensial untuk pencapaian kinerja yang berhasil. Adapun indikator-indikator yang mempengaruhi kompetensi yaitu pengetahuan atau
knowledge, yang kedua keterampilan atau skill, dan yang terakhir perilaku atau attitude. Lalu yang kedua motivasi, yaitu energi untuk membangkitkan dorongan dalam diri pegawai yang berpengaruh, membangkitkan, mengarahkan, dan memelihara perilaku. Tenaga dan waktunya berdasarkan lingkungan kerja. Adapun indikator-indikatornya yaitu pemberian penghargaan. Lalu yang selanjutnya yaitu disiplin kerja. Disiplin kerja yaitu suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Adapun indikator-indikator yang mempengaruhi disiplin kerja yaitu ketaatan terhadap peraturan, bekerja sesuai prosedur, kepatuhan dalam menggunakan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perusahaan. Dapat disimpulkan, berdasarkan pembahasan dan penjelasan yang sudah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa manajemen operasional merupakan bidang yang berkaitan dengan pengawasan, perancangan, dan pengendalian proses produksi barang atau jasa. Sedangkan manajemen sumber daya manusia itu sendiri, ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan. Mungkin sekian, terima kasih.